Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di forum diskusi ya. Forum diskusi untuk para bapak dan ibu guru serta calon-calon guru. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini atau channel ini, silahkan jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru dan informasi terbaru, teman-teman dapat informasi atau notifikasi dari channel saya ini. Oke, kali ini saya akan membahas untuk part yang ke-6. Tentunya tentang pembahasan adalah pembahasan kelas LMS ya, untuk bagian yang ke-6. Oke, untuk bagian-bagian sebelumnya teman-teman bisa melihat dari kolom deskripsi ya. Di situ sudah saya tautkan semua, mulai dari part 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita lanjut saja untuk pembahasan kelas LMS. Nah, oke, teman-teman semua, setelah login teman-teman semua tentunya akan diarahkan ke kelas ini ya. Nah, kita tinggal klik saja kelas LMS, maka nanti akan diarahkan ke halaman ini ya. Maka nanti tinggal klik saja diklatku. Kemudian nanti tinggal klik saja analisis pendalaman materi. Nah, di sini saya sudah membahas yang poin 2 itu sampai ke 2.d ya, tentang review dan tagihan apa saja yang harus diupload di sini. Saya sudah bahas semua. Kemudian untuk contoh-contohnya sudah saya perlihatkan semua. Teman-teman kalau masih penasaran silahkan klik link di kolom deskripsi. Oke, sekarang saya akan masuk di perancangan pembelajaran. Nah, untuk perancangan pembelajaran atau poin 3 itu ada apa saja? Nah, di sini kita scroll ke bawah. Yang pertama adalah bahan pembelajaran, perancangan pembelajaran. Ini bisa teman-teman unduh dulu ya, unduh dulu. Nah, ini kalau mau unduh folder ya tinggal klik, berarti unduh folder, nanti semuanya ada semua di sini ya. Nanti ini adalah LK-LK yang teman-teman harus dipersiapkan yang pada akhirnya nanti akan diminta di kelas LMS bagian perangkat pembelajaran. Ini kalau mau download semuanya, maka nanti semuanya akan terdownload LK 2.1, LK 2.2 dan panduan. Nah, ini kalau mau dilihat, ini harus diekstrak dulu. Nanti tinggal ekstrak here. Nah, yes to all. Nah, ini karena saya sudah pernah mengekstrak, ya tentunya nanti ada semua di sini ya. Nah, nanti kalau ingin jelasnya teman-teman berarti harus pindahkan dulu ke kolom yang belum pernah dipakai untuk mengekstrak. Nah, saya ekstrak di sini. Ekstrak here. Nah, maka nanti LK 2.1, LK 2.2 nanti akan ada semua di sini ya. Nah, ini nanti adalah LK-LK yang harus teman-teman semua persiapkan. Oke? Back to course, saya jelaskan selanjutnya. Nah, yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, dalam identifikasi masalah kelas LMS nanti tentunya teman-teman sudah dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil ya. Kalau di kelas saya ini terbagi menjadi 3 kelompok karena jumlah semuanya ada 34 kelompok. Saya sendiri masuk di kelompok 1. Nanti kalau masuk di kelompok 1 berarti saya nanti untuk tetap mayanya pilih di kelompok 1. Kelompok 2 juga demikian, kelompok 3 juga demikian. Jadi jangan sampai salah kamar ya. Karena nanti dosen pengampu dan guru pamongnya juga, dosen pamong dan guru pamongnya juga nanti berbeda-beda. Gitu ya. Kemudian setelah melakukan diskusi di forum meeting, teman-teman tentunya akan diskusi di kelas LMS. Nah, ini saya buka, nanti teman-teman harus juga melanjutkan diskusi di sini ya. Ini sudah tidak boleh ditinggalkan karena wajib, karena terhitung sebagai jam. Kemudian yang kedua juga ada forum diskusi juga. Nah, ini juga harus diaktifkan di sini forum diskusinya. Ada apa saja, teman-teman juga harus aktif di sini ya. Ada kesulitan atau teman sendiri bisa memberi solusi. Kemudian nanti untuk rencana aksi dan solusi juga sama di sini ya. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman harus mengunggah hasil identifikasi masalah dan rencana aksi. Nah, ini kalau ada tanda tangan dan kertas, maka nanti teman-teman tentunya akan disuruh untuk mengupload. Nah, di sini ada LK 2.1 di sini yang diminta. Saya buka ya, identifikasi masalah dan rencana aksi. Maka isinya akan seperti apa? Ini gambaran untuk teman-teman yang mungkin baru akan memulai di sini ya. Nah, ini adalah formatnya.
Ini formatnya. Ini yang teman-teman harus kerjakan, ya. Oke. Kita ambil yang sudah jadi saja. Nah, ini yang sudah jadi. Ini adalah hasil punya saya sendiri. Jadi di langkah awal, nanti sebelum menyusun perangkat pembelajaran, teman-teman tentunya harus mengobservasi dulu, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rumusan masalahnya apa, kemudian rencana aksi dari rumusan masalah itu apa, kemudian keterangannya nanti bisa disajikan, mungkin permasalahan, mungkin atau kelas yang diobservasi itu. Ya, ini sebenarnya yang diobservasi yang lebih penting adalah yang mengerucut pada permasalahan materi, gitu ya. Pada permasalahan materi. Kalau yang poin 1 saya masih umum di sini, tapi saya juga sudah menyajikan mengerucut pada materi. Kenapa harus mengerucut pada materi? Nah, ini akan jadi pertanyaan besar buat Bapak Ibu guru ya. Jadi analisisnya jangan umum-umum saja. Yang kita butuhkan adalah yang mengerucut pada materi yang diajarkan, ya. Silakan diobservasi, diidentifikasi masalahnya, kemudian buat rumusan masalahnya, kemudian buat juga rencana aksi dan solusinya. Ya. Karena nanti ini yang akan kita susun RPP-nya, ya, atau perangkatnya ya, atau RPP-nya, mungkin nanti bukan mungkin lagi ya, RPP, LKPD, kemudian evaluasinya, kemudian penilaiannya nanti harus berpatokan ini, ya, ini adalah isinya nanti. Nah, kemudian setelah selesai tentunya nanti akan ada kelanjutannya, akan ada ujian, bukan ujian ya, ada peer teaching. Setelah itu nanti tentunya akan dipertanggungjawabkan di ujian kompres, selebihnya nanti akan diaplikasikan di sekolah-sekolah masing dalam bentuk PPL, gitu ya. Nah, di sini saya saya sudah mengidentifikasi masalah tentang materi yang sulit dipahami oleh siswa, itu masalah SPLTV, ya, SPLTV. Ini saya kasih contoh saja 4, karena nanti akan yang dibuat 3 kasus, berarti nanti 3 kasus harus terpaut di sini semua ya, terpaut di sini semua 3 kasus. Karena saya ambilnya SPLTV, maka nanti akan ada 3 kasus di sini yang akan saya selesaikan dan saya buat akan saya buat perangkat pembelajarannya. Nah, yang pertama adalah peserta sulit menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi SPLTV dengan metode eliminasi substitusi campuran. Kemudian nanti analisisnya sering terjadi miskonsepsi, ya. Kemudian setelah itu nanti kita buat rumusan masalahnya. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan, kemudian rencana aksinya. Nah, ini nanti akan jadi satu perangkat pembelajaran, di mana di dalamnya ada RPP, kemudian ada LKPD, ada evaluasi, ada pedoman penskoran, dan lain-lain, gitu ya. Kemudian nanti di poin ke-6 ini masih ada masalah yang terkait dengan materi tersebut, ya. Diusahakan satu bab saja ya, agar nanti sambung menyambung ya. Kalau lain bab nanti saya rasa agak merepotkan juga, tapi ya tidak masalah sih, tidak masalah. Tapi kalau saya ambilnya ya satu bab saja, ya. Ada 3 kasus, kemudian saya akan buat 3 kasus perangkat pembelajaran. Nah, ini adalah LK 2.1 yang diminta di kelas LMS ya. Nah, silakan nanti dipersiapkan teman-teman semua. Nah, nanti kalau teman-teman butuh misalkan contohnya apa, saya minta contohnya, silakan Bapak kirim ke ini. Nah, nanti kalau memang ada permintaan seperti itu, saya akan share linknya juga di kolom deskripsi untuk Google Drive-nya, ya. Silakan. Kalau ada yang membutuhkan, silakan tinggal komentar saja. Oke, pembahasan ini sudah selesai ya. Oke, LK 2.1 selesai. Kemudian ada apa lagi? Nah, setelah itu nanti ada penyusunan dokumen rancangan pembelajaran di sini ya. Nah, oke, untuk dokumen rancangan pembelajaran saya bahas di next video ya, agar nanti videonya ini tidak terpecah-pecah dan teman-teman semua juga tidak bingung nanti untuk melihatnya ya. Jadi nanti di video berikutnya akan saya taruhkan link yang sekarang ini saya bahas, begitu ya. Oke teman-teman, untuk 3.b penyusunan dokumen rancangan pembelajaran saya bahas di next video, karena di sini nanti akan ada banyak sekali yang harus kita susun.
Sedangkan waktunya dalam satu kasus itu hanya 2 hari. Berarti kita membuat 3 kasus hanya dikasih waktu 6 hari. Itu pun selebihnya dari apa yang kita sudah lakukan meeting. Berarti waktu untuk meeting sendiri, selebihnya kita harus memanfaatkan waktu yang sisanya untuk membuat perancangan pembelajaran atau perangkat pembelajaran, ya. 6 hari 3 kasus. Satu kasus berarti 2 hari jatahnya. Begitu teman-teman, ya. Untuk 3.b saya buat videonya di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses semua teman-teman untuk mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan. Terima kasih.